Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan dari pembahasan hal gaib ya, mengenai Dajjal yang sebelumnya berhubungan dengan hal corona. Ini saya hanya memberikan tambahan yang lainnya mengenai Dajjal di edisi khusus kali ini. Nah, bila sebelumnya saya membahas sedikit ya, sebenarnya hanya sedikit tentang Dajjal, yang apakah ada kemungkinan dengan corona, mengenai katanya corona ini berhubungan dengan akhir zaman. Nah, ini saya memberi tambahan sedikit tentang masalah Dajjal. Jadi masa-masa seperti apa yang bisa kita lihat sebagai tanda kemunculan Dajjal. Nah, sebelumnya saya menyebutkan, jadi akan ada keluar peperangan yang terjadi mulai dari Syam sampai ke Irak, lalu menyebar ke kanan kirinya. Juga tentang bagaimana masa Dajjal mengelilingi dunia, menyebarkan fahamnya ke seluruh dunia, dimana satu hari sama dengan 1 tahun, lalu 1 bulan, 1 minggu, dan 1 hari seperti waktu 1 hari saat ini, dan lain sebagainya. Tentang bagaimana virus ini, corona ini, begitu kuat untuk membuat tanda-tanda kemunculan Dajjal ini semakin cepat ya. Dari penggunaan internet, lalu digitalisasi ekonomi dan sebagainya ya, dan juga tentang rizki yang akan ditahan sebelum kemunculan Dajjal dalam beberapa hadis. Nah, ada beberapa hadis yang lain yang ingin saya tambahkan di bab ini, tidak banyak ya. Jadi dalam hadis riwayat Ahmad ya, disebutkan bahwa dia akan mengepung orang-orang beriman di Baitul Maqdis. Saya ambil poin penting. Jadi Dajjal ini akan mengepung orang-orang beriman di Baitul Maqdis. Dan dalam hadis lain juga disebutkan bahwa yang akan menjadi benteng pertahanannya orang dari Dajjal adalah Masjidil Haram, Masjidil Haram dan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini adalah tempat suci, maksudnya Palestina, di Yerusalem. Kalau sekarang letaknya di kira-kira di sekeliling Masjidil Aqsa. Jadi inti dari serangan Dajjal itu adalah Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa di Palestina. Dan di sana itu setiap hari orang masih terus beribadah di sana ya, walaupun kondisinya boleh dibilang berada di depan ancaman senjata dari Israel. Nah,
Ada sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang sahih ya. Sungguh fitnah sebagian dari kalian lebih aku takutkan dari fitnah Dajjal, dan tidaklah seseorang selamat dari fitnah sebelumnya melainkan pasti selamat dari fitnah setelahnya, dan tidaklah fitnah kecil ataupun besar dibuat sejak dunia ada melainkan untuk menjemput fitnah Dajjal. Seluruh fitnah yang kita lihat sekarang ini, semuanya ini sebenarnya muaranya cuma satu ya, untuk kemunculan Dajjal. Dari virus corona, dari peperangan yang terjadi di Timur Tengah dan di seluruh wilayah di dunia, ini semuanya nanti mengarahnya itu cuma satu, ke Dajjal semuanya menurut hadis ini. Jadi semuanya ke arah situ semuanya. Ada sebuah hadis yang menarik juga mengatakan bahwa ketika Dajjal keluar, itu penduduk Arab itu tinggal sedikit. Dalam hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim ya, kitab Al-Fitan, orang-orang akan melarikan diri dari Dajjal ke gunung-gunung. Ummu Syarik bertanya, wahai Rasulullah, di manakah orang-orang Arab pada waktu itu? Kata Rasulullah, mereka sedikit sekali jumlahnya. Jadi ketika Dajjal keluar, sebelumnya telah terjadi peperangan yang luar biasa atau apapun itu di dunia Arab, sehingga jumlah mereka ketika itu sangat sedikit ya, sangat sedikit. Sehingga ketika ada orang bertanya ke Rasulullah, bagaimana kondisi orang Arab ketika itu, dan banyak sekali ya hadis ya yang menceritakan tentang pertanyaan ini, Rasulullah selalu menjawab, ketika itu jumlah kalian sedikit. Jadi umat muslim ketika itu bukan didominasi oleh orang Arab lagi, karena jumlah orang-orang Arab ketika itu sangat sedikit. Nah, Dajjal ini sebenarnya juga nanti berhubungan dengan kemunculan Imam Mahdi. Kalau dalam Islam ya, kalau dalam Islam berhubungan dengan kemunculan Imam Mahdi dan juga kemunculan Ya'juj Ma'juj. Jadi Dajjal tidak akan keluar kecuali dia marah. Dalam hadis itu dikatakan Dajjal tidak akan keluar kecuali ketika dia marah. Marah kenapa? Karena sebelum kemunculan Dajjal itu, jadi Dajjal itu telah menyebarkan fitnahnya ke seluruh penjuru bumi sebelum dia keluar. Dan ada beberapa sosok yang disebut Nabi juga Dajjal, selain Dajjal yang utama ya, atau Dajjal Kubro. Kalau tidak salah sekitar 30 Dajjal. Dan ketika itu akan muncul Imam Mahdi kalau dalam beberapa hadis itu ya. Nah, Imam Mahdi inilah yang kemungkinan menyebabkan Dajjal marah dan akhirnya dia keluar sendiri ke permukaan. Kenapa? Imam Mahdi menghancurkan seluruh tatanan atau sistem yang dibangun Dajjal ketika itu dengan peperangan ya, dengan peperangan dan penaklukan dan penyatuan dunia ketika itu di bawah sistem yang adil, lebih adil.
dan setelah itu barulah Dajjal keluar disebabkan kemarahannya. Wallahu alam. Dan setelah Dajjal ini dikalahkan, itu yang akan keluar itu adalah Ya'juj Ma'juj. Kenapa? Karena ada dalam banyak hadis itu ada hubungan yang sangat erat antara Dajjal dengan Ya'juj dan Ma'juj, yang mungkin nanti akan kita bahas dalam edisi yang lainnya tentang Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj ini juga ada hubungannya dengan Danau Tiberias di Israel. Ya'juj Ma'juj lah yang akan disebutkan yang akan mengkonsumsi air di Danau Tiberias sehingga habis, padahal habisnya air ini adalah tanda keluarnya Dajjal. Dan sedangkan Ya'juj Ma'juj lah yang mengkonsumsi itu, berarti Ya'juj Ma'juj ini juga ada hubungannya dengan Israel dan militer kuat dunia saat ini. Dan ketika Dajjal dikalahkan, mereka akan keluar seluruhnya, menghimpun kekuatannya dari seluruh dunia yang sangat luas, yang dikatakan jumlah umat Islam ketika itu dibandingkan dengan jumlah mereka seperti belang putih di atas kuda hitam. Jadi kuda hitam yang seluruh tubuhnya berwarna hitam, ada belangnya putih sedikit. Itulah jumlah umat Islam ketika itu dibanding jumlah Ya'juj Ma'juj ketika dia keluar karena kekalahan Dajjal. Wallahu alam. Mungkin ini sedikit tambahan saja dari bab sebelumnya, dari edisi yang saya sampaikan sebelumnya ya, untuk tambahan-tambahan sedikit, mungkin ada manfaatnya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.